بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di hari ini pertengahan bulan Zulqa'dah. Kurang dari sebulan sebelum kita merayakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam, yaitu Aidul Adha. Hari raya yang menjadi napak tilas sejarah bagi umat manusia secara umum, umat Islam secara khusus, tentang pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putra beliau Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan putranya Ismail, bayangkan anak yang diidam-idamkan setelah puluhan tahun penantian panjang dari kantor pusat sampai terpaksa buka cabang. Barulah beliau dapatkan keturunan dari istri yang kedua. Penantian panjang. Ketika sukacita tersebut sedang berada di puncaknya, balagha ma'ahu sa'ya. Anak ini sudah mampu menjadi penopang hidup orang tuanya. As-sa'yu ay al-amalu bil jid. Sa'yun itu bekerja bersungguh-sungguh. Nah, tapi sayangnya karena negeri kita sering salah dan keliru di dalam mengartikulasikan kata, akhirnya sa'i dianggap berlari-lari kecil. Makanya perintah di dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka fas'au, dari kata-kata sa'ya, sa'yun, sa'i, diartikan bersegeralah untuk mengingat Allah. Padahal sa'yun bukan bersegera, tetapi bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Jadi karena selalu diartikan segera, akhirnya yang muncul narasi di dalam masyarakat dan dakwah kita adalah salatlah berjamaah di awal waktu dan itu menjadi harga mati. Padahal salat harus dipersiapkan, bukan terkejut. Dan Nabi melarang kita tergesa-gesa, termasuklah untuk salat. Ada riwayat dengan berbagai versi dari para perawi, Nabi sedang menjadi imam memimpin salat berjamaah ketika tiba-tiba ada suara bising orang yang berlari-lari menuju masjid. Begitu selesai salam, Nabi bertanya, "Masta'jaltum?" Apa yang menyebabkan kalian terburu-buru? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami khawatir ketinggalan jamaah. Diingatkan oleh Nabi, la tafa'alu, nyan uke be'limenan. Nanti jangan lagi begitu. Idza ataitumul jama'ata famshu wa alaikumus sakinatu wal wiqar. Bila kalian menghadiri salat berjamaah, berjalan kakilah dan sikap kalian itu as-sakinah, tenang, wal wiqar, dan berwibawa. Makanya menghadiri salat berjamaah itu sunat berjalan kaki. Dan hari ini, pagi ini banyak yang naik kendaraan. Bid'ah semuanya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena seharusnya kita berjalan kaki. Famshu.
Ai al-masyu 'alal aqdam, berjalan kaki. Itu menjadi petunjuk bahwa salat fardu 5 waktu kita diarahkan ke tempat yang terjangkau dengan berjalan kaki. Untuk salat Jumat harus berjalan lebih jauh ke tempat yang mengumpulkan umat Islam di satu kawasan. Salat Id gaungnya harus lebih besar lagi. Maka dulu dalam standar masyarakat kita, salat fardu 5 waktu boleh di menasah. Tapi salat Jumat wajib di masjid. Biasanya di Aceh Raya, bukan Aceh Raya, Aceh Raya, PD, Aceh Utara dan Aceh Timur. PD bukan Aceh, enggak ada Aceh PD. Aceh Raya, PD, Aceh Utara dan Aceh Timur itu tetap satu pemukiman, satu masjid. Maksimal dalam satu pemukiman ada 2 masjid. Untuk salat Jumat, kumpul di masjid jami' namanya. Sedangkan salat Id, bila ada 2 masjid, kumpul di satu masjid. Salat Id itu gaungnya harus lebih besar. Tapi hari ini ternyata salat Id itu sudah seperti salat maghrib. Diadakan di menasah masing-masing. Maka kita rindu persatuan umat Islam seperti yang kita lihat salat Id di Pakistan, di Afghanistan, di Rusia, di Turki, di Arab. Bayangkan kalau masjid raya itu salat Id jemaahnya sampai ke Lungbata. Kenapa? Semua berkumpul. Tapi masjid raya Baitur Rahman bahkan orang Lungbata enggak sempat sampai ke masjid raya. Karena sangat terburu-buru salat Idnya jam 7 lewat 15 menit. Maka karena saya provokasi, saya gugat, bahkan hampir saya hujat. Saya konfirmasi kepada khatib salat Id kemarin, Ustadz Suryanto, senior saya di Al-Azhar. Saya tanya, jadi jam 7.15? Apa kata beliau? Alhamdulillah berkat provokasi Ustadz bergeser. Jam berapa jadinya? Enggak jadi jam 7.15. Lalu jadinya jam 7 lewat 16. Alhamdulillah. Bergeser semenit. Nyandum klo tulo. Apa tekaratnya? Apa yang kita buru-buru di hari raya? Bukankah sepatutnya kita bersuka cita? Maka harusnya gaung salat Id itu lebih besar daripada salat Jumat, walaupun hukumnya lebih besar pada Jumat yang wajib. Walaupun gaungnya lebih besar pada salat fardu yang fardu ain. Untuk setiap orang. Ini Islam. Kita diajarkan untuk berjalan kaki, datang salat fardu untuk meramaikan tempat-tempat terdekat. Sepekan sekali silaturahminya menjadi lebih luas. Setahun 2 kali silaturahminya menjadi mengikat persatuan umat. Tapi ternyata hari ini salat Id sudah seperti salat maghrib saja. Ini Aceh besar. Sedangkan itu bagian ABS dengan ALS tadi. Awak belah deh Selawah dengan awak lembah Selawah. Beda dengan ABG, awak belah deh Gerudai. ABG satu kampung, satu masjid. Banda Aceh dulu bagian dari Aceh Raya. Tetap satu pemukiman, satu masjid. Maka masih ada daerah-daerah di Banda Aceh yang kampungnya belum punya masjid. Karena dulu mengikuti standar Aceh Raya. Tapi hari ini Banda Aceh rata-rata hampir satu kampung, satu masjid. Karena populasi. Bahkan ada yang satu kampung 2 masjid. Bahkan ada yang satu kampung 6 masjid. Kampung Kuta Alam. Itu mulai dari Masjid Tua Baitul Alam yang dulu dipimpin oleh guru kita almarhum Abu Nasiruddin Daud. Kemudian berlanjut ada Masjid Al-Fitrah Asrama TNI. Kemudian yang ketiga Masjid Babut Taqwa Asrama Polisi. Kemudian berlanjut ada Masjid Asy-Syifa Kesdam. Kemudian yang kelima ada Masjid Al-Azhar Kesbang. Kemudian ada satu masjid lagi sudah berpulang ke rahmatullah, Babur Rayyan BPD. Ketika kebakaran kemarin, beberapa waktu yang lalu tidak sempat menyelamatkan diri. Bayangkan satu kampung ada 6 masjid. Ini problematika kita. Jadi karena sudah bergabung-gabung dalam satu kampung banyak masjid, harusnya
untuk pelaksanaan sholat Jumat tidak boleh di semua masjid dalam satu kampung. Harusnya kumpul di satu masjid, kecuali bila masjid itu tidak mampu untuk menampung semua jemaah. Tapi ternyata negeri kita ini ibadahnya boleh bagaimana saja, yang penting pemilunya pilih saya. Seperti iklan teh botol susru, makannya boleh apa saja, yang penting minumnya tetap teh botol susru. Tidak mengatur bidang syariat. Beda dengan negeri jiran, Malaysia. Di Malaysia suatu ketika saya diajak oleh seorang ustaz di seberang perai Pulau Pinang. Dalam perjalanan beliau tunjuk saya, Ustaz, coba tengok. Di sana Ustaz, kalau di Aceh Tengku, karena beda Ustaz dengan Tengku. Ustaz 8 rakaat solat tarawih, kalau Tengku 20. Ustaz, coba tengok sebelah kanan, itu ada masjid sekejap lagi. Begitu melintas di depan masjid tersebut, terlihatlah. Apa kata beliau? Ustaz, ini masjid Partai UMNO, partai berkuasa. Saya belum tahu kemana arah pembicaraan beliau. Lalu berlanjut lebih kurang sekilo perjalanan, beliau tunjuk lagi, coba tengok tuh Ustaz. Sebelah kiri kita, itu ada masjid lagi. Itu masjid Partai PAS. Barulah beliau berikan sebuah pernyataan penting. Di Malaysia ini Pak Ustaz, urusan agama itu di bawah kerajaan JAKIM, Jawatan Keagamaan Islam Melayu Malaysia. Diatur, walaupun dua masjid ini dalam satu kampung, tetapi tidak boleh hari Jumat dua-duanya aktif untuk solat Jumat. Bila Jumat ini solat di Masjid Partai UMNO, maka Masjid Partai PAS tutup. Nanti Jumat depan, giliran solatnya di Masjid Partai PAS, Partai UMNO tutup. Negara hadir untuk mengatur ibadat. Sedangkan di negeri kita, kemana-mana laju. Yang penting jangan lupa pilih saya. Ini negeri kita. Negeri yang aman makmur, ketua tentrem, ketua raharjo, gemah ripah, loh jinawi. Nah, kita kembali ke pendidikan tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya sampai usia mampu membantu orang tuanya bekerja bersungguh-sungguh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala inni ara fil manami anni azbahuka. Tiba-tiba ayah ini bercerita, berdialog dengan anaknya. Bukan seorang ayah yang otoriter. Seorang ayah yang demokratis, mengajak anaknya berdiskusi, membuka wawasan. Saya mimpi semalam melihat menyembelihmu. Mimpi Nabi itu tidak disebut dengan kata-kata hilmun. Itu mimpi kosong. Mimpi para nabi disebut dengan ru'yah, penglihatan yang nyata. Maka kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan ru'ya as-sadiqah. Mimpi-mimpi yang benar yang datang seperti terbitnya fajar di waktu pagi. Itu sepersekian dari wahyu. Nyalih melempau mengerau dan depo lempau kelam wallahu a'lam. Itu kembang tidur namanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Anak ini menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang mimpi itu benar, lanjutkan. Engkau akan dapati saya sebagai seorang pribadi yang bersabar untuk menjalani tahapan-tahapan ujian. Ini proses pendidikan. Yang hari ini kita sudah gagal. Kegagalan yang pertama dan terpenting adalah membentuk pendidikan dasar. Islam tidak ajarkan pendidikan sekolah. Bahkan Islam tidak ajarkan pendidikan madrasah. Islam ajarkan pendidikan rumah tangga. Maka seorang penyair, Ahmad Syauqi, menyatakan, bukan Ahmad Syauqi, Al-Hafidh Ibrahim. Al-ummu hiyal mudarrisatu. Ibu itulah guru yang sebenarnya. Tidak dibaca dengan baris madrasah. Itu lembaga. Ini mudarrisah. Isim fa'il dari darrasa. Mudarris untuk laki-laki. Mudarrisah untuk perempuan. Ibu itulah guru yang sebenarnya.
In a'dattaha, bila kalian persiapkan seorang perempuan untuk menjadi ibu, a'datta jailan tayyibal a'raqi, sungguh kalian sedang mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekerti. Sayangnya, di negeri ini ibu hanya seorang. Wahai ibu kita Kartini, Kartini ibu. Tinggallah di Penayung beliau. Diabadikan menjadi Jalan Kartini. Ibu Kartini, apa yang terjadi? Ibu-ibu di negeri kita tidak dipersiap, wanita di negeri kita tidak dipersiapkan jadi ibu. Mereka dipersiapkan untuk menjadi babu. Dan sekarang ini bukan hanya bu, ibah, ibah. Jadi babu. Nak sekolah yang pandai, nanti jadi pegawai. Nak sekolah yang pandai, nanti jadi pegawai. Dalam otak kita sejak dari kelas 1 SD sudah dirancang untuk menjadi pegawai. Bagaimana mau jadi pegawai? Kalau hanya tamat SD saja tidak semuanya tertampung di SMP. Ini kan pola berpikir keliru dari pemerintah. Hampir setiap kampung ada SD. Tapi dalam satu kecamatan hanya ada 2 SMP. Nyan untuk damong SMP itu enggak ada pakai leh. Ada banyak yang gugur masuk SMP. Dalam satu kecamatan ada 2 SMP, 3 SMP. Tetapi yang tamat SMP ini tidak semuanya tertampung di SMA. Hanya ada 1 SMA dalam satu kecamatan. Nyan per kecamatan. Nah, jangankan jadi PNS, ASN. Untuk masuk kuliah saja tidak semuanya tertampung. Dalam satu kabupaten atau kota ada banyak SMA. Tapi perguruan tingginya hanya 1. Bebe mengenai Ustaz. Dalam satu kabupaten kota, perguruan tinggi hanya 1. Bahkan ada banyak kabupaten kota yang tidak punya perguruan tinggi. Bersyukur kita berada di Banda Aceh. Ada banyak sekali perguruan tinggi. Yang tamat SMA tidak semuanya tertampung di perguruan tinggi. Bayangkan seleksi ketat ini, tapi berharap dari kelas SD ke Pruno je pegawai. Maka apa yang terjadi? Kita beranggapan seorang sarjana bila tidak menjadi pegawai, bangai, rugau. Jadi tujuan pendidikan kita hanya untuk menjadi pegawai. Maka yang tidak jadi pegawai tidak diterima dalam masyarakat. Apa yang terjadi? Berlanjut tahapan berikutnya. Yang sudah jadi pegawai, insya Allah menjadi menantu idaman. Yang non pegawai ditolak mentah-mentah. Begitu melamar, pertanyaan pertama, NIP-nya berapa? Syukur-syukur ada NRP bagi Bang Edi. NRP-nya berapa? Kalau tidak, maka pertanyaan terakhir, NPWP-nya berapa? Kalaupun itu gagal dijawab, masih ada pilihan satu lagi. RP-nya ada enggak? Yang kenyang pertanyaan tadi. Padahal arahan dari Nabi. Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria, pastikan dia laki-laki. Karena ada beberapa kasus pernikahan setelah ijab kabul dan intal itu ternyata perempuan. Pastikan laki-laki. Rabai. Enggak cukup hanya dengan melihat pemandangan zahir. Bagaimana laki-laki ini? Tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalian rida agama dan akhlaknya. Apa standar agama? Dia tidak terpublikasi melakukan dosa. Tidak harus orang jak metekui-tekui lagi orang kedah pembicara. Masalah berjamaah itu perkara 2. Yang penting dia solat dulu. Karena tidak semua yang solat akan berjamaah dan tidak semua yang berjamaah akan solat. Apa cewek berjamaah? Yang kesemayangnya tak kaya, kah hanali. Yang penting dia tidak melakukan dosa secara vulgar. Dia punya agama.
wa khuluqahu, dan kalian ridha akhlaknya. Apa akhlaknya? Dia mau bekerja untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan. Fazawwijuhu, nikahkan segera. Ini konsep dasar. Nikahkan segera. Agama dan akhlak. Tapi hari ini yang diterima pokoknya PNS, ASN, walaupun hanya pecat. Maka saya jadi korban, telat kawin gara-gara nggak ada nomor induk. Oh tadi proposal mentok, oh tadi proposal mentok. Oh karena promoh rata tak kita bawa promoh lepas hilap cit. Mereka tengah lajang ni, oh dulu dah mau tunjuk proposal mentok mendu. Jadi nak karena promoh aku, Allah Tuhan ada anak promoh kawin dengan ulun, aku pula menuhan. Ini dunia. Wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau itu tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kenapa? Nanti yang dapat peluang untuk kawin hanya orang-orang yang tidak lagi mempunyai standar agama dan tidak punya standar akhlak, tapi dia punya akses modal. Siapa yang mudah kawin? Toke sabu-sabu. Siapa yang mudah kawin? Mereka yang mendapatkan akses ekonomi dengan mengabaikan aturan-aturan syariat. Dan orang yang seperti ini tidak takut kepada Allah, apalagi kepada manusia. Maka terjadilah pengabaian hak rumah tangga. Dia abaikan istrinya, dia abaikan anaknya. Dan istri akhirnya terpaksa pontang-panting untuk menghidupi anak-anaknya. Relah. Maka kerusakan negeri ini karena tidak ada pembangunan pendidikan dasar. Kita ada Kementerian Pendidikan, tapi kesibukan kementerian ini hanya tentang kurikulum saja. Setiap kali ganti menteri, ganti kurikulum. Maka diajarkan kurikulum kepada semua guru. Gohoi guru, ya Mbak SKB. Untuk diajarkan kurikulum. Begitu habis semua angkatan diajarkan kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Panggil lagi gurunya, diajarkan kurikulum baru. Ketika sudah habis diajarkan, ganti menteri lagi, ganti kurikulum lagi. Hantam truk kurikulum kepada murid. Habis sebatas guru saja. Nauzubillah. Makanya diaturlah di negeri ini. Tanggal 1 Mei, Hari Buruh. Tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan. Makanya kemarin sangat kesal, saya buatlah sebuah status. Pendidikan buruh ataukah buruh pendidikan. Kita beruntung orang Aceh. Karena 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan. Karena ditandai sebagai hari lahirnya tokoh pendidikan Indonesia. Dan beliau orang Aceh. Ki Hajar Dewantara. Aceh Utara. Dari Kecamatan Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Tapi alhamdulillah, walaupun tokoh pendidikannya orang Aceh dari Dewantara, pendidikan Aceh masih berada sedikit di bawah Papua. Mahasiswa dari Papua tergerak untuk datang belajar ke Aceh. Tapi mahasiswa Aceh, mereka hanya tergerak untuk belajar sampai Kopelma. Nyan Aceh ka kuliah ba OSK, ka kenong ba UIN, nyan wate gejak langkawan le manyang bahu di Maulana. Ka kuliah USK. Raya bawah. Begitu selesai wisuda, bertambahlah pengangguran-pengangguran baru. Nyen heboh bauro wisuda, Masya Allah. Tang-tang ciuro raja aja kuronya. Kenapa? Karena yang terbayang di benaknya adalah mengajukan proposal. Masuk kerja, jadi pegawai. Dan itu musibah kecelakaan. Dimulai dari dasar, tidak dibentuk pendidikan dasar. Kementerian Pendidikan kita punya dirjen. Dirjennya hanya mengurus 2 pendidikan, formal dan non-formal. Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Sayangnya, tidak ada dirjen pendidikan informal yang mengurus pendidikan rumah tangga. Bagaimana persoalan nikah bukan hanya tentang nikah. Bukan hanya tentang membangun rumah dan dibuat tangga. Tetapi pernikahan adalah menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan. Pesantren itu korban dari kebijakan pemerintah.
Pesantren tidak dirancang untuk mendidik anak-anak manja yang harus dimasak dan dicuci pakaiannya. Pesantren itu untuk mendidik anak-anak yang sudah siap untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih.